Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insya Allah penuh dengan ilmu ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita siarkan dari studio iNews MNC Tower Kebon Sirih, Menteng, Jakarta. Dan tema kita pada kesempatan kali ini Al-Quran sebagai penolong. Insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Fikri Thorik, Ustazah Lulung Mumtazah, dan Ustadz Munawir Ngacir. Terima kasih untuk qori'ah kita ada Mimi Jamilah. Baik, ngobrol sedikit dengan Neng Mimi Jamilah nih. Neng, kalau misalnya sekarang kan berarti kan stay at home. Nah, sebagai ibu rumah tangga apa nih untuk trik-triknya? Apa ngajarin ngaji sama anak? Karena kita kembali ke Al-Quran nih tema kita nih. Pastinya main sama anak ya, ngurus anak. Kemudian karena ini momennya lagi musibah, ujian juga ya harus kembali sama Allah gitu. Jadi kita baca Quran, banyak doa biar wabah ini segera berakhir. Amin ya Allah ya Kirim ya. Al-Quran sebagai penolong dan alhamdulillah alamin. Saat ini sudah bersama Ali guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Fikri Thorik. Namun sebelumnya Ali ingin memberikan informasi buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita di @cahayahati_inews. Insya Allah nanti akan ada rekan Ali Said Bajuri yang akan memandu. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Ya salam. Ini tetap semangat, tetap. Ya dong, harus. Ya, insya Allah ya. Kita ini hanya makhluk. Pencipta kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah selama kita beriman kepadanya, kita takwa kepadanya, kita dalam penjagaan Allah. Ya salam. Ya salam. Baik, Syekh ini memang apa ya, banyak yang bilang was-was. Terus pada saat kita was-was, pada saat kita takut, panik, maka otomatis kalau menurut kedokteran imun di tubuh kita turun. Pasti. Nah, pasti turun. Doa atau penolong kita satu-satunya ada Al-Quran. Betul. Nah, bagaimana sih Syekh? Mungkin sedikit kita kembali lagi ke Al-Quran. Mungkin kemarin-kemarin Al-Quran itu hanya dibaca Ramadan, ditaruh di atas sampai berdebu Syekh ya. Nah, ini bagaimana Al-Quran menjadi doa atau menjadi penolong buat kita? Silakan Syekh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in amma ba'd.
Sahabat Cahaya Hati Indonesia, ya salam. Ya salam. Semua sehat insya Allah. Amin. Diluaskan rezekinya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengimani kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengannya Allah memberikan kepada kita anugerah yang besar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anugerah yang besar. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Tadi baru dibacakan dengan qari'ah kita. Surah Al-Isra ya, ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami turunkan Al-Qur'an. Kami turunkan Al-Quranul Karim. Siapa yang turunkan? Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, yang bisa menyembuhkan setiap penyakit, yang bisa mengeluarkan kesulitan, yang bisa mengangkat derajatmu wahai sahabatku. Allah yang turunkan Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran itu ada apa ya Allah? Ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di antara apa yang ada dalam Al-Quranul Karim adalah di dalamnya ada obat. Tidak dikatakan obat buat penyakit tertentu, tapi Allah katakan syifa, obat. Artinya apa? Buat semua penyakit. Tidak dikatakan ini obat sakit kepala, tidak. Atau obat hanya obat untuk obat orang lagi kesurupan, tidak. Semuanya obat buat semua penyakit yang Anda ketahui maupun yang belum diketahui maupun yang akan datang, semuanya obatnya adalah Al-Quranul Karim. Ya salam. Ya salam. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan Quran ini adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita ingin merasakan rahmat kasih sayang Allah, jadilah orang-orang yang betul beriman bahwasannya Al-Quran adalah sebagai obat bagi kita semua. Dan Allah katakan wala yazidu dhalimina illa khasara. Tidak bertambah bagi orang-orang zalim. Siapa orang zalim? Yang ninggalin Quran, dia zalimi dirinya sendiri. Yang tidak mau baca Quran, tidak mau memahami Al-Quran. Tidaklah bertambah bagi mereka kecuali kerugian, nggak bakal beruntung. Makanya ada kisah nih. Habib Ali ada kisah. Masya Allah. Kisah ya salam ente. Ya salam. Jok menengah yo. Ada kisah dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sahabat Nabi namanya Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau sekali waktu lagi jalan nih sama beberapa sahabat-sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dalam satu perjalanan begitu. Lagi jalan. Nah, ini ada teman-teman juga kita di sini nih, alhamdulillah lagi dengerin semua nih. Insya Allah semua abis ini udah gak ada yang pesimis lagi. Semuanya harus yakin obat ada di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang kasih itu obat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id Al-Khudri lagi waktu jalan di satu perjalanan, tiba-tiba datang ke salah satu dusun. Waktu nyampe di salah satu dusun, tiba-tiba ada mereka bilang sama penduduk dusun, siapkah kalian menerima kedatangan kami? Kami mau numpang nginep sebentar di sini ya. Karena kan waktu itu sudah mulai malam kan, kita mau nginep di sini. Oh enggak. Kalian orang asing, jangan masuk.
Tiba-tiba pada saat mereka mau jalan ini, sahabat-sahabat Nabi mau jalan, ada satu orang. Wahai tamu-tamu kami, sebentar katanya. Ada apa? Tadi kamu mengusirku. Enggak, sebentar. Ini kepala suku kita, kepala dusun kita baru tersengat apa? Kalajengking. Kalajengking, tersengat kalajengking. Ente pernah enggak tersengat? Insya Allah enggak kejadian. Insya Allah ya enggak ya. Na'udzubillah min dzalik. Tersengat kalajengking. Wah sekarang badannya meriang. Badannya apa? Meriang, humma, demam sekali tinggi. Dan di sini para dokter, maksudnya para tabib di masa itu, saat itu di situ, itu sudah menyerah. Mungkin kalian bisa baca-baca doa untuk kepala suku kami. Ayo. Ada di antara kalian yang bisa? Bismillah. Inilah hebatnya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, bermanfaat untuk segalanya. Datang dibacakan sama Abu Sa'id Al-Khudri, ada riwayat air apa? Bukan air putih ya. Kalau air putih itu susu katanya. Air bening. Ada orang minta air putih, dikasih susu. Anda minta air putih, ini dia putih, susu. Ya sana. Akhirnya dikasih air bening, dibacakan suratul Fatihah. Cuma dibacakan surah Al-Fatihah. Tapi bacanya dengan keyakinan penuh. Dan memang orang ini orang yang mengamalkan surah Al-Fatihah. Beliau baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacakan surat Al-Fatihah. Diminum. Fasyaribahu. Diminum itu air yang dibacakan Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan kepada kepala suku itu. Dan ini kisah-kisah ma'ruf. Kalau Anda buka tafsir Ibn Katsir ada di situ. Bahkan banyak daripada ulama ahli hadis yang meriwayatkan ini. Termasuk Al-Imam Bukhari. Jadi Masya Allah. Saking senangnya nih kepala suku. Dia mau dikasih hadiah nih berupa kambing. Cuman sahabat ini soal halal haram benar-benar ngejaga. Takutnya merasa ini tidak halal gitu. Karena kan cuma membacakan Al-Fatihah masa perlu dan nggak minta memang. Kata dia, ya udah tahan dulu kita mau nanya sama Rasulullah kata. Nanya dulu sama Rasulullah sebelum menerima itu kambingnya. Kata Nabi SAW, Nabi SAW bercanda dengan sahabatnya karena Nabi SAW juga tidak selalu menyampaikan dengan cara-cara yang serius. Nabi juga SAW menyenangkan hati para sahabatnya. Kata Nabi SAW, bagianku mana? Artinya menunjukkan bahwa itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Bukan Nabi minta, Nabi enggak. Cuman menunjukkan bahwa itu tidak masalah. Karena tidak diminta sebelumnya. Kecuali ini, Anda bacain, nanti Anda dikasih apa? Nah itu yang nggak boleh. Ada nggak begitu modelnya? Ada banyak ya. Jangan ya. Kita ilmu dari Allah kita berikan dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya begitu. Nah, ditambah lagi yang perlu kita ketahui adalah bahwa selain dari bacaan-bacaan Al-Qur'an itu menjadi obat buat tubuh kita. Makanya banyak baca Al-Qur'an aja kalau kondisi kayak begini. Baca sehari 1 juz minimal. Insya Allah badannya sehat. Waktu baca taruh tuh air apa? Bukan air putih. Air bening. Taruh di depan. Bacain tuh apa yang kita baca, habis gitu kita minum. Kemudian apa? Di antaranya ada obat-obat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim.
Seperti fa'auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'risun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada lebah. Lebah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sarang-sarang di bukit-bukit, di gunung-gunung. Kemudian buat apa lagi? Kemudian disuruh buat sarang-sarang di mana? Di pohon-pohon kayu. Kemudian dan apa yang dibuat oleh manusia, artinya diternak oleh manusia. Allah perintahkan itu. Thumma kuli min kulli thamarat. Kata Allah, hai lebah, makan dari buah-buahan yang disediakan. Ini Allah yang katakan. Hah? Fasluki subula rabbiki dhulula. Ikuti arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditakdirkan kepadamu, ikutin aja. Kemudian apa kata Allah? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar dari perutnya lebah itu suatu minuman yang warnanya beda-beda. Apa kata Allah? Fihi syifa'ul linnas. Di dalamnya ada obat buat seluruh manusia. Allah tidak katakan lagi penyakitnya apa, semua penyakit. Syifa'ul linnas. Ini obat buat seluruh manusia. Mau orang Arab, mau bukan orang Arab. Mau yang beragama Islam, mau yang tidak. Ini syifa'ul linnas. Obat bagi seluruh manusia. Ini Al-Quranul Karim. Hah? Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Ini adalah apa? Ini adalah suatu bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau berpikir. Ini madu. Kita minum madu tiap hari. Madu. Madu, pakai ain. Antum sering minum madu nggak? Wah itu harus ada Syekh. Di rumah tuh harus ada jadi madu yang ada madu pahit, ada madu yang memang ada madu ini macam-macam kan. Memang madu mukhtalifun alwanuh. Allah bilang banyak macam-macam warnanya. Terus apa lagi? Hadis Nabi habbatus sauda. Dawaun likulli da, obat dari semua penyakit. Cuman yang saya mau tekankan lagi soal tidur. Tidur kalau malam jangan terlalu malam. Paling telat jam 10 udah bobok deh, udah tidur. Bangun jam 3 atau jam 4, kemudian tahajud, kemudian sholat subuh jamaah, ya. Kemudian baca wirid pagi, jangan lupa. Dan jangan tidur pagi. Jangan tidur pagi. Ada sunnah qailulah, itu di atas jam 10 sebelum zuhur, udah bangun. Sama jangan tidur abis asar, sama abis maghrib sampai isya. Jadi 3 yang kita hindarin tidur nih. Tidur pagi, tidur abis apa? Asar, sampai isya. Itu jangan kita tidur di situ, karena itu biangnya penyakit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Ya salam. Ya salam. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Masya Allah, ya banyak banget obatnya ya yang sekarang mungkin saat ini masih jauh dari Al-Quran. Yuk kita kembali ke Al-Quran. Setiap huruf-hurufnya akan menenangkan hati. Kalau misalnya hati kita tenang, jauh dari kepanikan, imun kita naik, insya Allah kita sehat. Dan juga kalau nggak ada salahnya mulai sekarang siapin madu ya, konsumsi madu ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nanti kita akan bertemu dengan Ustazah Lulung Mumtazah dengan subtema kita cara Islam menolak bala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Ada sejadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Masih tema kita Al-Quran sebagai penolong dan kita masuk ke dalam subtema kita cara Islam menolak bala.
Dan alhamdulillahirrahmanirrahim sudah bersama kita Ustazah Lulung Mumtazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap harus energik. Tetap energik, tetap semangat. Sedikit aja sebelum kita masuk ke dalam tema kita. Apa tuh? Apa sih yang buat Ustazah ini mungkin kasih ilmu nih buat kita semuanya ya. Tetap energik, tetap happy gitu kuncinya mungkin. Oh Masya Allah, tetap Ya. energik, tetap happy. Yang pertama positive thinking. Positif thinking. Berpikirlah yang positif. Bener. Walaupun kejadian apapun tetap positif. Positive Ternyata thinking. tiba-tiba di luar keinginan, Ha-ha. ya udah istighfar. Istighfar, Masya Wah, Allah. aja. Ya, pemirsa. Ya. Baik silakan Ustazah. Ngapain? tolak bala. Ya. Oh cara menolak bala. Kirain mau ngapain. Ya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Amma? Ya, semangat pemirsa di rumah. Amma? Bagus, cakep ya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah. Kalau kita ngomongin bala memang ya pokoknya dalam hidup ini kita harus terima tuh dalam rukun iman ada qadar baik dan qadar buruk ya enggak sih? Ada yang namanya ketetapan Allah yang baik, ada ketetapan Allah yang juga buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk ya kita tinggal tolakin. Tolak-tolakinnya gimana? Bagaimana menolak bala di dalam pandangan Islam? Caranya pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah. Yang sudah pada buka tuh TV-nya ya. Untuk melihat Cahaya Hati Indonesia ini. Dan di rumah pasti pada CCM tuh ya. Bang Ali itu ibunya CCM di rumah. Iya benar. Apa CCM tuh? Cantik-cantik manja. Ay. Sementara udah stay at home kan. Iya. Tetap harus cantik, harus manja. Harus manja. Stay home ya. Dan mudah-mudahan walaupun di rumah tetap bisa menolak bala juga. Bener. Mau tahu? Mau dong. Kepompong Bang Ali, kepo dan rempong ya. Jadi begini pemirsa, kalau kita ngikutin ke Al-Quran, semua jawabannya ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi juga guru-guru kita sudah menyatakan Al-Quran sebagai penyembuh Al-Quran, Al-Quran selalu Al-Quran. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari seorang imam besar bernama Ad-Dahhak, musibah yang paling besar adalah ketika orang itu mulai melupakan Al-Quran. So, bagaimana menolak bala? Yang pertama tentu saja kita ingat hadis Nabi pendek tapi pasti pemirsa tuh hafal. Yaitu apa? As-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodakoh dapat menolak berbagai macam bala. Ribet itu kita ngomongnya ya. Karena kita sedih. Bener. Aneh kalau sedih tuh belibet ngomongnya. Mudah-mudahan ya kita bisa menghindar dari bala ini dengan cara bersodakoh. Kenapa sodakoh? Waduh, dia belum pada tahu nih pemirsa kenapa sodako. Tadi Nabi udah ngomong kan, sodako tuh tadfa'ul bala. Baginda Rasulullah kalau udah ngajarin udah pasti itu udah gitu, udah pasti ilmunya. Nah kalau aneh ngomong bukan ilmunya misalnya, nggak mungkin didengerin. Tapi kalau ada Rasulullah ya udah berbicara dalam sabdanya, dalam hadisnya, dalam sunnahnya, kita kudu ikutin. Berapa banyak orang ketika yang namanya dia sakit, ketika dia bersedekah, maka semua sakit, semua bala pergi. Ada satu kisah dikit nih. Dari Abdullah bin Mubarak. Ada seseorang ngadu kepada beliau, seorang ulama besar loh. Pokoknya kita kalau udah dekat ulama udah girang aja deh. Apalagi kalau kita ngaji ya, setiap hari nih di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Nah kita gak bisa nih ngaji di Majlis Taklim sekarang ini bagaimana? Ya udah di rumah masing-masing. Bisa kita ngaji lewat online ya sekarang ya. Bisa, di TV juga apalagi ya kan. Ada ceritanya begini. Seorang laki-laki datang, wahai Abdullah bin Mubarak, aku mengalami penyakit yang sangat buruk sekali. Kalau bahasa itu orang sampai menjauh, karena apa? Nauzubillah min zalik ya, ini sakit adalah sakit borok yang udah benyenye. Jangan dibayangin ya, tak kagak pengen makan lagi. Udah benyenye berair segala macem, itu aku tuh udah segala macam berobat, udah kagak yang namanya ada sembuh-sembuhnya. Wahai Abdullah bin Mubarak, tolong berikan aku nasihat, ausini. Gimana aku harus mengobati sakitku ini? Maka Abdullah bin Mubarak bilang, engkau menggunakan namanya ahli medis udah, ini udah, itu udah, berdoa udah, ada satu. Jangan-jangan sodakonya kurang. Kenapa? Gini aja deh, coba engkau cari tempat di mana daerah itu misalnya nggak punya air, kalau kata kita mah gali air gitu ya. Nah di situ bikin deh tuh tempat yang namanya sumur. Nanti insya Allah dengan izin Allah kamu akan disembuhkan oleh Allah. Baiklah kata seorang, ini ibarat kata kepada Abdullah bin Mubarak. Nah singkat cerita si yang sakit ini bikinlah kalau bahasa kita mah sumur. Kalau sekarang mah mungkin ini kali ya mesin air ya. Kalau zaman dulu tuh sumur gitu kan.
Maka orang-orang banyak mengambil air ke situ. Semakin orang-orang mengambil air di sumur itu yang dibikin oleh si sakit ini. Jadi kalau ada orang ngambil airnya banyak nih Bang Ali. Ini kan kita gali sumur nih ngambil air. Itu yang maaf tadi banyaknya tadi itu mengering. Dia ngambil air lagi nih orang-orang di sono. Dia mengering. Lama-lama sembuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi ternyata nih kisah-kisah yang sangat apa ya namanya bisa kita ambil hikmahnya dari para ulama-ulama salafus solihin terdahulu ya. Jadi emang kalau dia dibilang seperti ini sodako. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat 61 ya. Surat Shaf ayat berapa? 10 sampai 13. Yang Allah berfirman, hal adulukum ala tijaro. Mau gak sih kalian nih semuanya kita termasuk saya ya. Kita lagi ngajarin diri kita sendiri nih. Ya kenapa? Kamu aku kasih tahu nih ya. Suatu perdagangan yang tidak akan membawa rugi selama-lamanya. Bahkan kamu dikasih untung dunia dan akhirat. Apa tuh? Gitu ya. Di sini dikatakan ada tijarohnya bersama Allah Subhanahu wa taala itu berdagang dengan Allah. Apa? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah dan berinfak di jalan Allah. Yaitu bersedekah. Karena dengan apa? Dengan sedekah ini kalian akan beruntung nasibnya. Dan satu lagi kalau kita sedekah wafathun qarib maka kemenangan akan datang kepadamu. Gitu. Jadi salah satunya sedekah ini adalah juga menolak bala. Jadi yang kemarin kita udah pada pelit-pelit apalagi di zaman musibah sekarang udah keluarin deh tuh gak usah takut miskin. Iya benar-benar. Kagak ada orang gara-gara sedekah miskin. Bahkan ketika kita berobat ya aduh keluar ini duit gue buat berobat aduh ikhlasin aja udah. Kalau gak ikhlas tuh sakit datang lagi. Kayak tadi dia semakin ngambil air semakin kering. Sembuh. Bahkan ada lagi di dalam satu kisah. Dalam kitab Fathul Bari. Ada orang kutuan. Apalagi nih ya musim yang namanya kalau berhijab kadang mungkin ada yang berkutu gitu ya. Itu gimana cara sedekahnya? Ternyata dia bersedekah memotong kambing. Itu ada riwayatnya. Jadi kita emang mau kutu ke, mau apa ke, mau musibah apa. Udah sedekah aja. Nah kalau misalnya kita gak bisa sedekah dengan materi gimana dong? Lah kan bisa dengan senyum. Iya. Coba Bang Ali senyum. Nah gitu jangan ketemu orang. Iya. Gitu, nauzubillah Imin. Jelek kan mukanya kan. Iya, maklum lah Juniper, Juliet, nyinyir baper. Jadi gitu Masya Allah, Bang Ali, iya. sedekah. Mau tahu lagi enggak? Mau banget Apa dong. kira-kira? Ya kan nih saya. Oh iya, kirain gitu. Dia yang ustadznya ya. Iya. Yang kedua adalah istighfar tentu saja. Tapi sebelumnya dicatat lagi tadi pemirsa ya sayang ya. Surat 61 ayat 10 sampai 13. Yang namanya sedekah menolak bala. Kedua fathun qarib yaitu kemenangan yang nyata. Pengen menang, pengen sehat, walafiat. Ya udah itu sedekah dan beriman kepada Allah. Jangan apa iya nih Bang Ali kalau sedekah kita sembuh. Itu belum beriman itu namanya. Gak yakin. Bilang aja pelit. Ya kan Bang, beli bawang gak pakai kulit. Asik. Bang, jadi orang jangan pelit. Pelit. Jari. Bawang aja pelit, bagaimana ya duit ya. Iya benar. Yang kedua, Aduh kan kaget. langsung deh tuh ya, saya semangat lagi. Karena habis makan bawang. Gitu pemirsa. Istighfar, udah pasti istighfar. Kenapa sih Bu saja banget orang yang bilang harus istighfar? Oh iya dong. Dalam surat 71 surat Nuh ayat 10 sampai 13. Fakultu astaghfiru rabbakum ketika aku berkata. Kata Nabi Nuh kepada kaumku. Allah yang nyuruh nih ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Maka yursilis sama alaikum midroro. Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Hujan itu apa maksudnya? Rezeki. Yumditkum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kamu anak, berikan harta yang banyak. Nah, kan pada kepengen punya harta yang banyak kan? Ya kan? Maklum, pada dirumahin, pada bingung gitu ya. Dapur kagak ngebul, penggerangan udah kagak hitam lagi. Iya, Ya benar, Allah ya pemirsa, Allah. cahaya Indonesia, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki. Amin ya Dan Allah. juga Allah berikan jannatin wa anharu, Allah berikan kebun dan sungai-sungai. Tapi dengan syarat istighfar, karena apa? Kenapa kamu tidak percaya kepada kebesaran Allah? Kenapa sih kalau sama Al-Quran gak percaya? Aneh heran deh. Kenapa kalau misalnya sosial media ngasih kabar-kabar langsung percaya, langsung share. Kenapa pada saat Quran ngasih ya, kenapa pada kagak percaya? Marah saya jadi. Sabar. Oh iya. Sabar. Saya jadi panas, Iya, bukan Allah. apa-apa. Karena banyak sekali ya teman-teman ya kadang-kadang jemaah yang curhat. Nih kayak gini. Bener. Takutin. Kalau giliran ada berita di media sosial, bener apa kagak main share cepet. Main share. Giliran yuk kita istighfar. Ya bener apa kagak nih.
Terus ada kalimat misalnya bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'ismihi syai'un. Iya. Apaan sih ini? Iya, Itu kadang-kadang orang aneh. Iya. Dikasih Quran ya obatnya ibaratnya penenang hati kagak percaya. Ada nih satu cerita juga nih. Pada saat dia ngomong, Bu saja minta doa dong biar suami aneh tetap nempel misalnya nih ya. Aneh kasih tuh, Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Itu kan keren dari Quran ya. Iya. Surat Al-Furqan ayat 74 kan keren banget ya. Itu mah udah biasa kita baca. Yang lain Ya. kita ngarang-ngarang udah percaya. Kan parah banget ya. Ya udah deh kalau ente kagak mau sama yang surat ini nih. Nih, Allahumma ja'alni zauji, ya kan? Qaribun ilayya. Ya arhamar rahimin. Ya Allah jadikan suamiku deket sama aku. Iya. Wahai Allah yang maha pengasih maha penyayang. Nah itu gue baca deh kagak tuh karangan kita. Kan parah. Lebih baik Quran daripada karangan kita. Ya kan? Nauzubillahimin. Min zalik. Jadi yuk sama-sama istighfar, ambil dari Al-Quran. Apapun doa ambil dari Al-Quran. Doain orang tua kita, Robi firli wali walidaya warhamhuma kama robayani. Ya Allah ampuni dosaku, juga dosa kedua orang tua. Jadi istighfar gak cuma buat diri kita, doain orang tua kita. Kalau kita jadiin orang tua kita raja, begitu kata guru-guru kita, maka rezeki kita rezeki raja. Amin ya Allah. Boro-boro doain orang tua, doain diri sendiri aja males. Bukan begitu Mimi? Doain orang tua. Oh salah. Biasa kita orang tua soalnya. Iya benar. Kadang-kadang orang tua astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada ya. Kita semua tetap dalam jalur-jalur sedekah menurut Quran. Kemudian juga istighfar menurut Al-Quran. Apa sih istighfar? Apa minta ampun doang? Ternyata tahu nggak Bang Ali? Istighfar itu adalah 3 in 1. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Begini pemirsa. Asik. Istighfar itu asal kata dari gofaro. Gofaro sama dengan sataro. Sataro sama dengan aslaha. Artinya apa? Gofaro ketemu alif sin sama ta jadi istighfar. Minta diampuni, minta ditutupi aibnya, minta diperbaiki akhlaknya. Jadi kalau misalnya kemarin itu bawel, cerewet, nauzubillah min dzalik gitu ya. Karena banyak istighfar, Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah tutupin aib kita. Amin. Allah perbaikin akhlak kita. Sekarang aneh jadi kalem. Allah. Kemarin mah ya Allah, nauzubillah min Ini dzalik. segini udah kalem Ustaz. Alhamdulillah. Oh Masya Allah. Begitu ya. Iya, Jadi istighfar itu 3 loh. Minta ampun. Minta ampun. Karena ketemu alif sin sama ta jadi minta minta diampunin, minta ditutupin aib, Aibnya. minta diperbaiki akhlak. Lama-lama Ya akhlak kita Allah. bagus. Insya Allah kalau akhlak bagus orang senang sama kita senang sama dia. Bahasanya bergaul ukhuwah Islamnya bagus, rezeki datang. Benar. Nah kalau orang benci banyak yang nyumpahin. Aibnya dibuka di mana-mana. Aibnya dibuka di mana-mana. Orang agak ada yang Nauzubillah min mati. dzalik, Iya, jangan sampai. benar. Dan yang terakhir selain istighfar adalah kita bersilaturahmi nih yang pada marahan sama mertua, sama mantu, sama besan, sama saudara. Cepetan bayan. Ini Iya, udah bulan Sa'ban, mau Ramadan. Sampai kapan lagi marahan sama orang tua? Sampai kapan lagi silaturahim, pergi sambung tali kasih sayang kepada keluarga. Nih orang suka salah paham nih. Bang. Benar. Kita silaturahim udah kok kemarin ke teman-teman. Sama teman bukan silaturahim, sama teman tuh ukhuwah Islamiyah. Hanya persaudaraan karena kita seagama. Ukhuwah basyariah, persaudaraan karena kita sama manusia, artinya sama-sama kemanusiaan ya kan. Dan ukhuwah watonia, karena kita sama-sama satu bangsa dan satu negara. Contoh gini deh, kita kan suka ada di Cahaya Hati Indonesia nih. Iya. Tiba-tiba kita pergi umroh. Di sono kita ketemu, girang nggak? Ya ampun, ada Mas ini, ada Bang Ali. Padahal mah kita kagak bareng. Iya. Pas ketemu itu kita girang nggak? Girang. Itu ukhuwah watonia, karena kita sama-sama dari Indonesia. Pas datang ke sono kita seneng. Jadi kalau sama teman namanya ukhuwah. Tapi sama ibu, sama bapak, sama nenek, sama kakek, sama paman, sama ipar, sama ponakan ya kan. Semuanya itu harus kita jalin tali silaturahim. Yang marahan cepat bayan. Karena suka nggak suka sama orang tua kita, suka nggak suka sama anak kita, dia adalah keluarga kita. Benar. Suka nggak suka sama bapak kita misalnya, mungkin bapak punya kesalahan, dia adalah bapak kita. Bagaimana Nabi Ibrahim sangat berbuat baik kepada orang tuanya, yaitu Azar ya, mudah-mudahan ya. Kita doain ya pemirsa, Bang Ali, Iya. Bang Mimi semuanya ya. Juga pemirsa Cahaya Hati dan para kru kita doain semuanya biar pada sehat. Amin. Istighfarnya Ya Allah. diterima oleh Allah. Amin. Sodakohnya diterima oleh Allah. Dan juga silaturahimnya bisa nyambung lagi. Amin, amin, ya robbal alamin. Itu aja deh. Terima Bukan kasih. nasihatin buat orang sih, buat Umi sendiri. Masya Allah. Juga banyak salah, ya Allah. Ini kopi kagak ada kopi. Agak gelasnya doang. Baik Ustaz Sarul, terima kasih. Masya Allah ya. Baik,
Ini penting banget sedekah ya. Sedekah nggak usah besar, ada 1.000 ya 1.000, ada 2.000 ya ada 2.000. Yang penting istiqomah, nggak pernah putus dan niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar hal yang mudah, apalagi tadi kita sudah tahu ada 3 in 1 di situ. Niatin lagi, insya Allah akan jadi obat buat kita semuanya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Munawir Ngacir, dengan subtema kita menenangkan hati dengan Al-Quran. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kala malam tiada berbintang, tampak redup wajah rembulan, hening sunyi sangat mencekam, desir angin pun tanpa suara, kehidupan di alam. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Anyus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahadus binimah kepada para alim ulama, tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada untian kata dan ungkapan rasa yang paling indah melainkan kita memanjatkan dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan hari ini Allah berikan umur panjang agar hati kita selalu menjadikan hati yang tenang dan selalu mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung,
yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio yang masih jomblo, mudah-mudahan Allah kasih jomblowati. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada pemirsa yang pada hari ini sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan insya Allah hati kita dijauhkan dari penyakit-penyakit corona atau yang sering kita sebut COVID-19. You understand? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikit-dikit pakai bahasa Inggris. Bang Ali. Iya benar. Nah tentunya pembahasan hari ini insya Allah saya bukan memberikan pelajaran tapi ngaji bersama-sama. Tadi Koreah kita ada Mimi Jamilah, Masya Allah suaranya luar biasa. Allahumma shalli Dengan Muhammad. suara, dengan skill yang Allah berikan ini akan memperbaiki bacaan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Zuyyinal Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara-suara yang Allah berikan kepada kita yang jayid, yang indah. Nah inilah salah satunya bisa untuk memberikan solusi hati kita biar hidupnya tenang. Ini terus nih Bang Alim. Itu terus, baru mulai guru. Ya, ikan sepat, ikan gabus ya. Lebih cepat, lebih bagus. Iya. Insya Allah. Bagaimana caranya hati kita biar tenang? Sekarang khobar baik yang aptodik maupun yang hook ya. Hoak ya. Ini banyak sekali. Terkadang kita manusia itu percaya terhadap khobar-khobar dari manusia. Benar. Bukan khobar dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah dikasih warning oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara hati kita biar tenang? Tadi sudah dibacakan ayatnya sudah Ar-Ra'd ayat 29 H. 29 age. 20 H. 20 age. H ya. Berarti berapa itu? iya kira-kira begitu dah Bang Ali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah pemirsa, walaupun sudah aki-aki suara masih lumayan. Padahal begini-gini dulu mantan kori Bang Ali. Oh. Iya, Mimi Jamilah dulu mantan kori, juara RT ya kan. Ya Allah. Peserta 10 nggak datang 9. Kan juara 1 ya. Juara satu. Alhamdulillah. Lillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina ini jamak dari lafal alladzi. Jamaknya berarti alladzina, berarti banyak orang, siapapun manusianya. Manusia yang mana? Amanu adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatma'in, nih kalau ada tok sukun, biasanya kalau di dalam ilmu tajwid ya Mbak Mami Jamilah itu dibaca qalqalah. Qalqalah. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan itu dijelaskan qalqalatu yajma'uha qad mujaddid bayil ladza waqfin wa saknin tursadi. Allah ya karim. Itu kalau saya dulu sekolah di Madrasah begitu Bang Ali. Oh iya iya. Iya, waktu saya kecil sekolah di Madrasah begitu. Masya Allah. Nah di dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti lafal tatma'in di sini adalah taskunu. Tujuannya apa? Hidupnya biar tenang. Tuh. Nah kan kita dengan Al-Quran biar hati kita tenang. Apa yang ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qulubuhum, namanya kolbun, hati itu kadang-kadang bolak-balik, kadang iman, kadang-kadang nurun ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang tuh turun. Kalau lagi naik baca Al-Qur'annya luar biasa. Di pojokan padahal Qur'annya belum begitu mahir. Belum begitu bagus bacaannya. Iya Masya Allah. Lah kalau Al-Quran belum bisa bagaimana Pak Ustadz? Ya turun lagi juz sama. Kan begitu ya.
Lah iya kalau juz amma belum bisa Pak Ustadz bagaimana turun lagi Iqra. Yakin? Iqra juga belum bisa Pak Ustadz ya turun lagi. Iya. Dieja. Nah, Masya Allah. Lah kalau belum bisa Al-Quran, juz amma dan Iqra ya dieja. Kaf fathah kaf kasroki, kaf domaku, domabu, rokaf sukun kasrori, kaki kuburi. Kan begitu. Ya, itu. Iya. Nah ini adalah biar kita menghilangkan khobar-khobar yang memang kurang dipercaya. Biar hati kita tenang dengan Al-Quran kita hidup akan tenang. Masya Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Tuh. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah membuat petunjuk buat kita bagi orang-orang yang lurus ya kan. Nah kita mudah-mudahan yang di sini bukan mengaku paling lurus tidak. Tapi bersama-sama dengan membaca Al-Quran hati kita akan bertambah. Jadi hidupnya tenang. Nah terus kemudian yang kedua setelah hatinya kita tenang. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Manusia kalau nggak punya pedoman ibarat servis itu nggak sesuai dengan merek. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Nah misalkan mobil si Anu kan misalkan ya mereknya si A. Nah kemudian dia servis kepada servis B. Lah kagak masuk. Nggak ada spare partnya. Nah, Allah. Tuh ya Bang Ali ya. Masya Allah. Nah kemudian yang ketiga nih sebagai umat Islam. Kita kalau hati kita sedang tidak gundah lagi gundah gulana. Terus kemudian hati tidak tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits karangan Ahmad Al-Hasimi yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Salasun min kanzil jannah. Ada 3 perkara yang apabila menjadikan tabungan surga. Al-awwalu yang pertama ikhfa'us shadaqah. Menjembunyikan sodako. Ini kita ambil positive thinkingnya. Dengan hati yang sedang gundah gulana. Terus kemudian bagaimana biar hidupnya tenang. Tentunya kita amalkan. Amalkan apa? Dengan Al-Quran bisa menjadikan obat. Dengan Al-Quran bisa menjadikan ketenangan hati. Dan juga seluruh penyakitnya akan ditolak dengan ayat Al-Quran. Tuh Masya Allah. Masya Allah ya. Nah. Jadi kalau misalnya akhir zaman udah pada jauh dari Al-Quran berarti tambah jauh juga dari. Tambah jauh. Iya. Nah sekarang kan begini Bang Ali. Ketika kita mendapatkan khobar dari teman. Hati malah menambah cemas. Benar. Itu. Nah kalau sudah khobar dari teman belum tentu itu Benar juga. dipertanggungjawabkan. Tapi kita langsung mengambil negatifnya. Akhirnya apa? Hatinya adalah ketakutan, panik. Nah solusinya ada. Apa itu? Qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga semuanya petunjuk dari Al-Quran. Hati kita tenang. Terus kemudian kalau misalkan di rumah. Nah ini yang repot ketika kita Islam dari bayi. Sampai tua belum bisa baca Al-Quran. Ya Allah. Nah ini bagaimana cara ngobatinya. Sedangkan obatnya adalah Al-Quran. Nah ngajarin ini peran seorang suami karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki tanggung jawab nih dunia akhirah. Ya kan kalau sudah punya tanggungan kepada keluarga tentunya mudah-mudahan menjadi para suami yang soleh. Amin ya Allah. Istri yang soleh. Amin. Salah satunya qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur. Syukur. Nabi mengadakan apa? Yang kedua. Wabadanun alal bala'i sabirun. Nih, kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sabar. Bagaimana cara sabar? Wasta'inu bisobri wassalah. Memohon kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sholat. Masya Allah. Ini sholatnya bacaannya belum bisa bagaimana Pak Ustadz? Dari awal. Mulai dari wudhunya. Ini sekarang. Dari mulai wudhunya, isbaghul wudhu, sempurnakan wudhunya dan perbaiki bacaan-bacaannya. Karena tadi sudah dicontohkan oleh Ustazah Mami Jamilah yang dibaca Al-Quran tujuannya apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat kepada Allah. Yaitu dengan apa? Bidzikrillah. Yaitu dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Rasulullah biar menjadikan kanzil jannah. Yaitu wa qawlu la haula
wala quwata illa billahil aliyil azim. Nih, kekuatan bukan dari kita. Kekuatan adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengkuatkan hati kita biar hatinya tenang? Yuk kita yakini pertama akidah. Yang kedua syariah, kemudian yang ketiga adalah akhlak. Nah, disinilah perbaikin akhlak kita, diri kita kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bersama-sama mengucapkan, yaitu berzikir kepada Allah agar hati kita tenang, biar hati kita selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kami puji. Kita sudah dikasih warning dalam surah Al-Fatihah, ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang maha dipuji. Engkau lah yang maha rahmah dan kasih sayang. Engkau lah yang merajai seluruh alam ini, ya Allah ya Rabb. Hambamu yang dhaif, hambamu yang lemah ini menyembah hanya kepadamu dan minta pertolongan hanya kepadamu, ya Allah ya Rabb. Biar hati kami adalah tenang. Dengan musibah yang carut marut ini, mudah-mudahan kita selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintah. Tentunya kita menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan juga menjadi bahagia akhirah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di acara yang sama, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan berkah dunia dan berkah akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, tadi memang ada satu nih yang Ali garis bawahi, hati yang selalu bersyukur. Ya. Nah, memang kalau ngomongin masalah hati yang selalu bersyukur ini kan emang ada ilmunya gitu kan ya. Memang kadang-kadang nih punya ini nggak bersyukur, mungkin kita pas sehat nggak syukur, pas ini nggak syukur. Dan ini mungkin sedikit nih Kiai, kasih ilmu kita supaya hati kita ini mudah untuk bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pertama niat, yang kedua adalah menerima ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Benar. Makanya namanya hati kan, kalau di dalam tafsir kan qalaba yuqallibu taqliban. Muqalliban, hatinya selalu berbolak-balik. Iya. Bagaimana caranya? Pertama, niat ibadah kepada Allah yang benar. Yang kedua, menerima ketentuan Allah yang Allah berikan kepada hamba. Kalau udah begitu udah enak deh ya. Udah enak adem hati gitu. Nggak meringsang, nggak. Iya, nggak ngomongin tetangga. Nggak sirik-sirikan. Masya Allah. Iya. Ya Allah, emang segala macam penyakit itu dari hati ya. Nah, iya, kalau yang syirik tadi bilang, kalau tetangga beli motor, kita masuk rumah sakit. Ya Allah. Lah iya, beli mobil mati. Nauzubillah min zalik. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, Masya Allah ya. Dan memang sudah banyak banget yang tadi kita bisa dapatkan ilmu dari guru kita. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buatlah hati kita tenang dengan Al-Quran. Dengan banyak mengingat Allah, insya Allah hati kita akan lebih tenang lagi. Amin, ya. Baik, nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita akan bertemu dengan rekan saya Said Bajuri. Jadi tadi yang sudah mengirimkan pertanyaannya, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Alamin, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, dan seperti janji Ali tadi kita akan ada sesi tanya jawab ya, dan saat ini sudah ada Said Bajuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente janji apa tadi? Hah? Janji apa sama orang? Janji? Kagak ada yang janji. Masih muda udah tua. Masih muda udah lupa. Kagak ada Tadi yang katanya janji saya. Janji apa? Janji saya. Kagak ada janji, It. Astagfirullah. Tanya jawab, It. Ya Allah, It. Ente istighfar, It. Baru diajarin istighfar, It. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah. Tema kita tentang Al-Quran nih, It. Ya. Ente berarti kalau masalah Al-Quran makan tampang udah mendukung banget nih.
Pasti dalam keadaan yang lagi virus mewabah tiap hari baca Al-Quran. Ya alhamdulillah, ente tahu dong aneh. Sehari atau sebulan bisa hatam berapa kali? 40 tahun belum hatam-hatam, Li. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya Allah. Udah, jangan. Udah, tapi kan nggak tiap hari. Ya mudah-mudahan Al-Quran Insyaallah. jadi obat buat kita. Amin, amin, Ya. insyaallah. Silakan It. Boleh dimulai, Li? Boleh. Ani mulai, Ali ya. Iya. Kalau Ani mulai, Ali diem. Iya benar. Ya? Iya. Kalau Ali nggak diem, nggak bakal mulai-mulai. Iya. Kan udah diem nih. Udah dong, Ani mau mulai nih. Iya. Pulang. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dalam Cahaya Hati Indonesia bersama saya Said Bajuri. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke media sosial kami @cahayahati_news dengan tema Al-Quran sebagai penolong yang akan pertanyaan saudara yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Ada Syekh Fikri Thorik, Ustazah Lulung Mumtazah, dan Ustadz Munawir Ngacir. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Ustadz udah siap? Ustazah udah siap? Insya Allah. Amin. Oke, pertanyaan pertama. Perasaan kayak ulangan Bang. Kayak kuis ente. Ya Allah tenang. Pertanyaan, udah Ali. Oh iya Bang. Sebenarnya. Dijamin. Oke. Pertanyaan pertama untuk Ustazah Lulung Mumtazah. Aneh awalan. Tayyip. Iya dong, ladies first. Iya. Dari @hanifah08. Hanifah, ya. Saat seseorang bersedekah terus dipublikasikan, apakah orang tersebut masih akan dijaga oleh Allah dari musibah dan mara bahaya? Silakan, Alisa. Masih. Tadi dulu belum. Oh, kita langsung jawab nih. Langsung Ustazah, fadhal. Terima kasih Barakallah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, kalau ada orang bersedekah dipublikasikan, dikasih tahu ke orang, apakah yang bersedekah ini masih dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya? Ada 2 jawaban. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 274, ketika orang itu bersedekah sirron wa alaniyatan, baik dia tersembunyi maupun terang-terangan, maka dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dapat pahala, dapat penjagaan. Nah, masalahnya bagaimana dia caranya sirron atau alaniyah? Dia sedekah sembunyi-sembunyi kalau dia sedekah pribadi. Jangan sampai tangan kiri tahu kalau tangan bersedekah. Karena untuk pribadi. Jadi tangan kanan kita bersedekah, tangan kiri jangan tahu kalau buat pribadi loh ke orang lain. Tapi kalau itu misalnya titipan, Bu Ustazah, Pak Ustadz, Syekh, Kiai, ini saya titip dong untuk anak yatimnya Bu Ustazah atau untuk anak yatimnya ini pesantren tolong dong. Ini atas nama adalah komunitas ini itu dipublikasikan. Untuk apa? Untuk syiar. Jadi yang lain bisa ngikutin. Jadi innamal amalu biniat. Kalau niatnya dipublikasikan untuk riya ya kagak boleh. Tapi niatnya biar orang lain ngikut, man sanna sunatan hasanatan, ya enggak Pak Kiai? Kalau orang itu ngikutin kebaikan yang kebiasaan yang baik, diikuti nama yang lain, maka dia dapat pahala juga. So, boleh-boleh aja dan insya Allah dijaga oleh Allah. Tapi masuknya nggak ria Ustazah. Ria itu yang tahu cuma kita sama Allah. Kalau aneh ngomong ria lo ria, berarti kita disuuzon. Kita anggap aja dia ngajakin orang syiar, do you understand? Yes sir. Baik, afwan. Ini pengalaman pribadi juga sih. Kadang-kadang orang suka nanya, kan saya biar laporan juga sama yang nitip, begitu. Baiklah. Nular. Jangan begitu, nggak boleh. Harus ta'zim. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, untuk Syekh Fikri Thorik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari @putraabdi_tl. Apa pendapat Syekh jika ada yang rajin membaca Al-Quran tapi sikapnya masih suka berkata kasar dan mencela orang? Tafadhal Ustaz. Apalagi yang jarang baca ya. Jangan ngeliat ke saya Ustaz. Ngeliat, saya suka baca Ustaz. Walaupun gak tiap hari. Astagfirullah. Masya Allah Pak Said. Jadi untuk pertanyaan itu insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kita semua makin baik. Amin. Kata-kata ini paling penting karena salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia itu kalau dia bisa jaga lisannya. Nah, gimana buat orang yang sering baca Quran tapi mungkin penilaian orang lain misalnya dia sering baca tapi kok masih
Kelakuannya masih. Nah, justru baca Qurannya ditingkatin, mungkin masih kurang. Kan gitu. Banyak kan pengertian banyak itu kan sebenarnya buat baca Quran kan gak ada batasnya. 1 juz itu ya belum banyak, 2 juz ya belum banyak. Ada orang yang bisa menghatamkan sehari sekali. Tapi lebih daripada itu semua, yang terpenting adalah kita biasakan bacaan Quran itu dengan tadabbur. Jadi kita resepin maknanya. Kalau kita resepin maknanya, insya Allah itu benar-benar jadi nasihat buat diri kita. Dan akhlak kita paling bagus. Maksud saya akhlak kita jadi lebih bagus gitu. Seperti waktu ada orang datang sama Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Nanya gimana sih akhlaknya Nabi? Sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidati Aisyah, "Fakana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Itu jawaban Sayyidati Aisyah. Jadi kalau orang udah baca Al-Qur'an, dia resepin maknanya, dia berusaha mengamalkan isinya, insya Allah akhlaknya semakin baik, Amin. semakin bagus, dan orang yang akhlaknya bagus pasti selamat, pasti sukses dunia wal akhirah, insya Allah. Insya Allah. Ya salam. Ya salam. Ali Nah apa sih It? manggil doang. Oh, Oke, selanjutnya barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada. Terima kasih. ada. Oh, Ade. Ada. Tafadhol. Sebenarnya sudah dijawab sama saya Fikri ya, cuman saya mau minta jawaban dari Ustadz Munawir Ngacir. Bagaimana caranya kita tetap istiqomah dengan membaca Al-Quran setiap hari Cakep. dan selalu dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Saya. Anwar. Bukan Bang Said. Oh, Anwar. Iya. Artinya bengkok. Anwar bengkok. Anwar. Ya, artinya apa? Maksudnya karena kepingin lurus ya. Menjadi akwam, menjadi lurus. Karena tadi Syekh Fikri kan sudah menjawab jawaban dari pertanyaan dari Bang Anwar. Saya hanya nambahin saja. Karena apa? Ilmu saya belum sempurna kayak seperti beliau. Wah ini tawadhu ini, tawadhu ini. Tawadu. Lah jadi gimana jawabannya ketika kita, bagaimana jawabannya tadi? Istiqomah. Istiqomah. Bagaimana pertanyaannya? Ya bagaimana pertanyaannya gitu. Namanya istiqomah itu adalah continue, tidak males, ya kan? Sekarang kan apalagi yang sedang dihadapi kita adalah wabah. Nah, sudah hatinya ketakutan, terus kemudian ibadahnya berkurang, udah panik. Apalagi namanya suaminya pekerjaannya hanya itu-itu aja. Yang akan makan besok belum ada, sedangkan hari ini harus kerja. Gara-gara COVID-19. Iya, akhirnya dia nggak keluar rumah, akhirnya perut yang kosong. Nah, Ustadz, ya. ini ngadepnya kemari dong, ini yang nanya ini. Nah iya, biar pemirsa juga ngelihat juga. Oh, iya, salah. Bang Anwar biar senyum-senyum aja kan begitu Bang Anwar. Nah jadi pertama tadi benar yaitu tadabbur dengan ayat Al-Quran. Yang kedua tartil. Kan di dalam surah Al-Muzammil ayat number 4, you understand? Ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah. Nih, kalau hati kita tenang baca Al-Qur'annya tartil, panjang dan pendeknya, kan semuanya itu sudah ada di dalam ilmu tajwid kan. Gitu, kayak tadi qori'ah kita ketika membaca qulubuhum bidzikrillah. Mati ketemu ba itu harus baca ikhfa syafawi. Kudu ngerti ilmunya. Di dalam kitab Hidayah Zidane kan jelas. Wal mimu intaskun ladza batukhtafa nahwu tasim billahi qad syarafa. Kan Ya seperti itu salam. Bang Anwar ya. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah, keluarganya jaga juga semuanya. Istrinya mudah-mudahan ahli Quran ya. Amin. Ya Robbal alamin. Karena mukanya bersih dia. Mukanya terang ahli sorga. Masya Allah. Kena lampu. Itu kira-kira Bang Anwar ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya siap. Ya, maafin Ustadz ya. Memang tapi lampunya kencang juga kayaknya. Jadi kelihatan terus. Baiklah, itulah jawaban dari guru-guru kita. Insya Allah semoga semua jawaban kita dapat terima dengan manfaat. Jangan kemana-mana,
Setelah jeda iklan berikut ini, guru kita akan kembali bersama ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadi karena Al-Quran sebagai penyejuk, penolong, dan juga sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit kami, baik penyakit lahir maupun batin. Maka dari itu cintailah Al-Quran. Jadi karena Al-Quran sebagai bacaan kita sehari-hari. Betapa banyak kita membaca yang namanya mungkin koran, komik atau bacaan apapun. Tapi betapa sedikit sekali di antara kita yang mau membaca Al-Quran. Padahal ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sama-sama jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena hanya Quranlah akhlak daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintai Quran. Terangilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Barakallah fina fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim kepada pemirsa di seluruh tanah air, khususnya pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai istimbat dari kami tentunya agar hidupnya, hatinya kita tenang. Pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Al-Quran untuk ditadaburi. Agar kita selalu introspeksi diri, apa kekurangan kita dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, mari dengan Al-Quran ciptakan rumah tangga kita agar hatinya tenang. Rasulullah mengatakan, Nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah kalian, yaitu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita hidupnya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Salam. Masya Allah. Jadi sahabat Cahaya Hati Indonesia, kita sudah dengarkan dari ustadzah dan dari ustadz kita bagaimana pentingnya kita membaca Al-Quran. Pedoman kita adalah Al-Quranul Karim, mentadabburkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad SAW suri tauladan terbaik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang mengharap ridha Allah, selamat di akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dengan adanya wabah penyakit seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali ayo kita semangat mempelajari cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana terkenal Rasulullah adalah orang yang kuat, orang yang hebat, dan para sahabatnya pun demikian. Ayo supaya kita mendapatkan kesehatan, kita hidup dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah mengabulkan doa, maka bereslah segala urusan-urusan kita. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau telah berfirman dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Dan kami semua adalah orang-orang yang beriman padamu, menyembahmu. Dan kami yakin setiap doa kami senantiasa dan selalu dikabulkan olehmu ya Allah. Amin. Karena semua yang kami minta adalah kecil di hadapanmu. Semua yang kami inginkan adalah mudah bagimu. Ilahi, kami memohon kesembuhan untuk segala penyakit yang terdapat dalam diri kami. Yang kami tahu maupun yang tidak. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, juga terkhusus kami berdoa pada saat ini untuk para kru Cahaya Hati Indonesia yang terus bertugas untuk memberikan atau menyampaikan cahaya ke Indonesia agar semua makin beriman, bertakwa kepadamu. Berikanlah kesehatan dan juga barokah umur untuk mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin,
Kami mohon lindungilah negara kami Indonesia yang tercinta ini ya Allah. Hilangkanlah segala wabah dan bala bencana dan jadikan kami orang-orang di Indonesia ini hidup lebih baik lagi. Cara hidup dengan lebih baik lagi. Lebih berkualitas lagi. Lebih penyayang sesama kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal amrad wal asqam والشدائد والزيغ والضلال والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah ya. Qabul insya Allah. Dan sedikit juga nih Said, saat ini juga kita doakan garda depan kita, para dokter ya, Allahumma shalli Muhammad ya. Mudah-mudahan para dokter ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para relawan ya yang saat ini sedang bekerja juga ya. Tenaga medis juga. Tenaga medis semuanya ya. Itu hitungannya jihad insya Allah Amin, ya. amin, amin. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan nikmat sehat kepada para dokter, para anggota medis, sehingga beliau bisa bekerja dengan semaksimal mungkin. Amin, Ya, insyaallah. karena untuk hal seperti ini ya ujung tombak kita hanya para tenaga medis ini ya. Insyaallah. Termasuk ada beberapa sahabat atau teman, ya Allah Li, ani gak ketemu keluarga. Insya Allah doain kita Li ya, biar kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Tuh. Yang udah meninggal, insya Allah Allah kasih tempat yang mulia. Dan mudah-mudahan cepat-cepat nih Allah angkat wabah ini dan Ramadan datang dengan momen yang indah buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah acara pada kesempatan kali ini. Banyak barokah ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Syekh Fikri Thorik, Ustazah Lulu Mumtaza, dan Ustadz Munawir Ngacir. Saatnya saya Ali Zainal untuk undur diri. Dan saya Said Bajuri beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa di Cahaya Hati Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.